peristiwa, hiduplah keluarga Bapak Petrus dan keluarga Bapak Brian. Mereka sama-sama memiliki seorang anak laki-laki. Mereka dua keluarga yang berbeda. Bapak Petrus adalah pedagang buah keliling. Ayah, belum satu buah pun dari dagangan kita terjual. Bagaimana ini? Tenang, Adi. Tidak usah takut. Tuhan selalu menjaga kita dan memberi rezeki pada kita melalui caranya, agar kita tidak berkekurangan. Yang penting, asal kita tahu bersyukur dan percaya padanya. Pak, berapa harga buah ini? 2.000 saja, Bu. Bolehkah saya beli semuanya? Tentu saja, Bu. Untuk apa buah sebanyak ini? Untuk pesta ulang tahun anakku. Oh, begitu. Lalu Bapak Petrus membungkus semua buah dagangannya dan memberikannya kepada pembelinya. Nah, bagaimana, Adi? Kamu masih ragu atas kebaikan Tuhan Yesus? Tidak, Ayah. Sekarang aku yakin Tuhan Yesus selalu menjaga kita sehingga kita tidak berkekurangan. Seandainya Tuhan Yesus datang ke rumah kita. Demikianlah Adi yang selalu rajin membantu ayahnya. Oh iya, bagaimana ya dengan Bapak Brian dan anaknya? Bapak Brian memiliki putra yang bernama Kevin. Bapak Brian adalah pemilik perkebunan. Ayah, panen buah kebun kita pasti melimpah. Lalu maksudmu? Pokoknya aku ingin membeli mainan baru, terus mau bilang, terus sepeda, terus pokoknya yang baru dia. Boleh kan ya? Tentu saja, Kevin. Semua hasil kebun ini bisa dipakai untuk apa saja. Yang penting kamu dan mamamu berbahagia. Tuhan beri kita semua ini tentunya ya untuk kita sendiri. Demikianlah keluarga Bapak Brian hidup dalam kelimpahan. Sampai pada suatu hari, suatu keanehan terjadi. Bapak Brian dan Bapak Peter bermimpi hal yang sama ketika mereka tidur. Mereka bermimpi Tuhan Yesus berbicara kepada mereka. Aku akan datang ke rumahmu di hari Paskah nanti. Jadi bersiap-siaplah. Bapak Petrus kemudian menyampaikan mimpinya pada keluarganya. Ibu, Adi, tadi malam aku bermimpi bahwa Yesus akan datang ke rumah kita. Jadi, mari kita bersiap-siap menyambut kehadirannya. Maksud Ayah, menghias rumah kita. Dengan apa, Ayah? Uang kita pasti tidak cukup untuk membeli hiasan. Ya sudah, tidak usah dihias. Yang penting kamu bersihkan saja. Dan uang kita untuk membeli makanan saja, agar saat Yesus datang, kita bisa menjamunya. Ya, aku ada akal. Aku akan minta kulit-kulit telur dari tetangga kita yang punya usaha kue. Dan aku minta kertas-kertas bekas dari pabrik percetakan di ujung jalan itu. Kertas itu bisa kita pakai untuk menghias telur. Nah, rumah kita akan indah pastinya. Dan tugas kamu, Adi, untuk menghiasnya menjadi indah. Setuju? Hore, aku suka cita, Ayah. Karena akhirnya Tuhan Yesus akan datang ke rumah kita. Sementara itu di rumah keluarga Bapak Brian. Ibu, Kevin, bagaimana tentang mimpiku itu? Apakah kalian percaya bahwa Yesus akan datang ke rumah kita? Tidak mungkin, Ayah. Bagaimana bisa Yesus hadir di rumah kita? Nggak mungkin. Kevin, jangan berbicara seperti itu, tidak baik. Bagaimana, Ayah? Jadi, apa yang akan kita perbuat? Ya, sebaiknya kita tetap bersiap-siap. Biar ibu yang siapkan hidangan untuk menjamu Yesus. Dan kamu, Kevin, siapkan rumah kita. Bersihkan dan hias juga supaya semarak. Nggak usah, Ayah. Biar tukang kebun aja yang bersihin rumah sama menghiasnya. Kan belum tentu Yesus datang. Lalu keluarga Bapak Petrus dan Bapak Brian
segera bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ayah, bagaimana pekerjaanku? Bagus tidak? Bagus. Rumah kita nampak rapi dan indah. Dan ibumu sudah menyiapkan hidangan yang lezat-lezat meskipun tidak banyak. Tetapi ayah yakin, untuk 5 orang tamu, makanan kita cukuplah. Lalu tibalah hari yang dinanti-nanti, yaitu hari Paskah. Semua sudah siap, rumah yang berhias, dan hidangan lezat sudah tersedia. Tinggal tamu yang akan datang, yaitu tamu istimewa. Nenek lapar. Dari kemarin nenek belum makan. Lapar sekali. Boleh nenek minta makan? Ayah, ada ibu tua yang kelaparan. Bagaimana ini? Kasihan ayah. Ibu lapar. Iya nak. Adik, beri makanan pada nenek ini. Kasihan. Hei, jangan menatap ayah begitu. Tidak usah takut. Makanan kita cukup. Yesus pasti kebagian. Lalu makanlah nenek itu dengan lahapnya. Hari menjelang siang, dan tiba-tiba pintu diketuk lagi. Adi membukanya dan berharap Yesuslah yang datang. Ayah, ada seorang anak kecil. Kelihatannya ia lapar dan sakit. Bawalah ia masuk, Adi. Beri makanan dan minuman hangat, supaya tenaganya pulih kembali. Adi pun membawa anak itu masuk dan melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Dan setelah anak itu pergi, Adi berkata, Ayah, mengapa Yesus belum datang juga? Aku sudah mulai lapar, ayah. Baiklah, Adi. Lebih baik kamu makan saja daripada kamu sakit. Tidak, ayah. Aku nggak mau makan duluan. Aku ingin makan bersama Yesus. Demikianlah hingga siang Adi menahan diri untuk tidak makan, karena ia ingin sekali bersantap dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi di rumah Bapak Brian ketika pagi itu pintu rumahnya diketuk. Pagi nak, nenek lapar sekali. Bolehkah nenek minta sesuap nasi? Sedikit saja. Tidak ada, nenek cari aja tempat lain. Kami akan kedatangan tamu istimewa. Nanti nenek mengotori rumah kami lagi. Kevin segera meninggalkan nenek tua itu dan tidak memberinya makan sedikit pun. Dan ketika hari menjelang tengah hari, pintu pun kembali diketuk. Ternyata di hadapannya hanya seorang anak kecil yang lusuh dan kelaparan. Kakak, beri aku makan. Aku lapar. Tubuhku juga panas. Tolong aku, Kak. Ayah, ada anak kecil nih, minta-minta. Udah kecil, bau lagi. Jangan nak. Kamu mengotori rumah kami. Kami punya makanan. Tapi kalau kami berikan padamu, nanti berantakan dan tak pantas untuk Yesus. Jadi, cari aja ke rumah lainnya. Anak kecil itu pun diusirnya juga. Akhirnya senja pun tiba dan tamu yang diharapkan datang oleh kedua keluarga itu tidak juga kunjung datang. Sampai akhirnya pintu diketuk sekali lagi.